Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto masih kesal dengan sejumlah pernyataan yang mengemuka pada debat ketiga Capres pada 7 Januari 2024 lalu. Dalam sejumlah kesempatan, Prabowo menunjukkan kejengkelannya dengan pernyataan Anies Baswedan yang mengungkit masalah ratusan ribu hektar tanah yang dikuasainya dalam debat Capres. Kekesalan Prabowo ini juga ditindaklanjuti tim Prabowo Gibran dengan melaporkan pernyataan Anies tersebut ke Bawaslu. Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, masih belum bisa melupakan perang kata yang terjadi pada debat 7 Januari 2024 lalu. Tak lama setelah debat, dalam sejumlah kesempatan, Prabowo masih mengungkit perdebatan sengit yang sempat terjadi antara dirinya dengan Capres nomor urut 1 dan 3 dalam debat Capres. Dalam salah satu pidato di depan pendukungnya, Prabowo bahkan sempat melontarkan kata kasar ketika menjelaskan masalah ratusan ribu hektar tanah yang dikuasainya. Prabowo mengingatkan alasannya menggunakan kata-kata kasar karena didukung pendukungnya. Keliru, salah, datanya salah. Ya. Dibilang Prabowo Subianto punya tanah 343.000 hektar. Itu tanah negara, Mas. Ini TV lagi mau nangkep nih. Prabowo emosi. Ini ada TV ya, saya nggak boleh bicara yang emosi loh. Sorry ya. Sorry Ndoro Mas. Tadi rakyat boleh jawab dong. Kalau nggak pinter itu apa? Tidak hanya berhenti di pidato, kekesalan Prabowo ternyata direspon dan ditindaklanjuti pendukungnya dengan aksi pelaporan. Tim Prabowo Gibran Rabu lalu resmi melaporkan Anies Baswedan ke Bawaslu karena membahas soal tanah yang dikuasai Prabowo dalam debat Capres 7 Januari lalu. Menanggapi pelaporan dirinya ke Bawaslu, Anies Baswedan menyatakan tidak mau ambil pusing dengan laporan tim Prabowo Gibran tersebut. Siapa yang punya ide ini? Mau ngecek tanah mungkin Pak? Ngecek tanah? Ini mau diukur berapa hektar Pak? Deket Pak soalnya Pak. Emang di sini tanahnya ya? Iya kan 3 Altim, 200 3 Altim. Udah dikoreksi saya, salah ternyata. Lebih besar ya Pak? Lebih besar ya Pak? Ternyata lebih besar. Terkait pelaporan Anies ke Bawaslu ini, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala berpendapat bahwa jika Bawaslu serius memproses laporan tersebut, maka Presiden Joko Widodo bisa dijadikan salah satu saksi. Sebab menurut JK, Presiden Jokowi juga pernah mengungkit masalah tanah Prabowo pada debat Pilpres 2019. Kalau diperiksa, gampang Anies minta kesaksian dari Pak Jokowi. Tadi yang pertama ngomong Pak Jokowi. Paling bagus sih jadi dua yang diperiksa. Anies nanti diperiksa. Dari mana datanya? Dari Pak Jokowi. Panggil Pak Jokowi. Baru rame negeri ini. Jadi bagus itu kalau diperiksa. Tindakan tim Prabowo Gibran yang melaporkan pernyataan Anies soal tanah yang dikuasai Prabowo ke Bawaslu tak ubahnya menampik air di dulang terpercik muka sendiri. Karena pernyataan Anies Baswedan tentang ratusan ribu hektar lahan yang dikuasai Prabowo ternyata nyaris sama belaka dengan pernyataan yang pernah dilontarkan Presiden Joko Widodo saat berdebat melawan Prabowo pada debat Pilpres 2019. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur. Mohon maaf. Sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya.
Akibat pernyataannya dalam debat Pilpres 2019 ini, Jokowi juga dilaporkan pendukung Prabowo ke Bawaslu. Hal yang kemudian dikomentari santai oleh Jokowi. Saat itu, Jokowi mengatakan tak sepatutnya pernyataan dalam debat dilaporkan ke Bawaslu. Ya debat yang lalu saya juga dilaporkan, debat yang ini dilaporkan. Kalau debat dilapor-laporan nggak usah debat aja lah. Nah, debat kok dilaporkan gimana? Kan sudah ada ketua Bawaslu dan komisioner Bawaslu ada di situ. Ya kalau kira-kira nggak pasti yang dibisiki. Oh enggak kok. Selain melaporkan Anies Baswedan, tim Prabowo Gibran juga melaporkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo ke Bawaslu karena mengungkit data indeks pertahanan dalam debat Capres 7 Januari lalu. Laporan itu ditanggapi santai pihak Ganjar Mahfud. Debat ketiga pada hari Minggu 7 Januari 2024 lalu tampaknya berbuntut ketegangan di pihak Prabowo. 2 hari setelah debat, tepatnya di Pekanbaru Riau, Prabowo mengumpat dengan mengatakan kata kasar saat mengomentari materi debat yang mempersoalkan ratusan ribu hektar lahan yang ia kuasai. Saudara-saudara, ada pula yang nyinggung-nyinggung. Punya tanah berapa, punya tanah ini. Dia pinter atau sih? Debat panas Capres 7 Januari 2024 lalu menjadi titik balik pembawaan Prabowo yang biasanya berusaha tampil santai. Kini kembali tak segan berbicara atau berpidato dengan nada dan kata-kata keras. Ada yang juga ngomong ke saya, Pak Bowo, hati-hati, bicaranya harus hati-hati, jangan emosi, nanti terpancing. Bicaranya harus sopan-sopan. Saya memang dari dulu bicaranya apa adanya, saudara-saudara sekalian. Kalian mau dengar saya bicara sopan-sopan terus? Mau? Kekhawatiran independensi Presiden Joko Widodo dalam pemilu 2024 menjadi kekhawatiran sejumlah pihak. Dalam sebuah pertemuan dengan Menko Polhukam Mahfud MD baru-baru ini misalnya, sejumlah aktivis yang tergabung dalam kelompok petisi 100 mewacanakan usulan pemakzulan Presiden Jokowi. Sejumlah aktivis yang tergabung dalam kelompok petisi 100 bertemu Menko Polhukam Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam hari Selasa. Pertemuan ini membahas potensi kecurangan pemilu, termasuk indikasi kecurangan pemilu oleh Presiden Joko Widodo dengan memanfaatkan kekuasaannya. Kritikus politik yang juga inisiator pertemuan para tokoh petisi 100 dengan Menko Polhukam Mahfud MD, Faisal Assegaf, mengungkapkan dalam pertemuan ini seolah-olah menumbuhkan kesamaan pandangan untuk menghidupkan isu pemakzulan Presiden Jokowi. Mereka minta pemakzulan Pak Jokowi, minta pemilu tanpa Pak Jokowi. Itu tidak bakalan selesai setahun kalau situasinya kayak gini. Paling tidak bakal selesai lah sebelum pemilu selesai. Saya mau klarifikasi ya, di pihak kita itu tidak terlalu mengangkat kasus pemakzulan. Saya ingatin lagi. Tapi kalau kita membaca hampir media per hari ini, Pak Mahfud itu justru seolah-olah memberi penjelasan. Begini loh cara untuk menjatuhkan presiden. Prosedurnya begini. Bahasa yang dikutip di ujung kalimat mengatakan waktunya terbatas, itu kan tafsir politik. Kalau ada kesepakatan dari partai politik untuk menegakkan keadilan, political will, tiba-tiba mereka bersatu menciptakan dinamika di parlemen, bahwa sudahlah untuk tidak terlalu jauh campur tangan presiden dalam demokrasi ini, maka mereka menggelar sidang untuk meminta presiden cuti, untuk diminta mundur. Saya kira bisa terjadi. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI fraksi Golkar, Aceh Hasan Shazili, menilai tidak perlu dilakukan pemakzulan karena rakyat akan memilih langsung presiden pengganti Jokowi pada pemilu 14 Februari 2024. Menurut saya soal pemakzulan ini ya walaupun memang diatur di dalam konstitusi, tapi kan kita harus tahu bahwa mekanismenya ganti presiden itu atau pemakzulan presiden itu dilakukan melalui mekanisme pemilu.
baik pemilihan presiden yang nanti akan dilakukan 14 Februari 2024. Jadi sebaiknya bersabar, kita tunggu 14 Februari rakyat nanti yang akan menentukan. Kelompok petisi 100 mendorong agar Satgas Pemilu bentukan Mahfud yang juga cawapres nomor urut 3 bisa bekerja independen tanpa adanya indikasi kecurangan dan hanya menguntungkan paslon tertentu. Jadi menurut saya ya, apalagi kalau misalnya Pak Menko Polhukam itu juga dalam konteks pemilu, dia juga bertanggung jawab terhadap itu jauh proses demokrasi di saya kita. mengkonfirmasi ke Pak Mahfud Jadi, langsung kepada orang yang tidak membangun opini. Saya menanyakan kepada Pak Mahfud, apa bisa dijamin Satgas anti pemilu curang ini terlepas dari apa namanya konflik interest? Tanggal 14 Dan Februari. Jawabannya Kita tegas. tunggu aja tanggal 30 Bahwa di sini Februari. bukan saya sendiri Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam yang bekerja. Baik. Tetapi di sini ada perwakilan Polri, TNI, ada para akademisi. Jadi Satgas yang dirintis oleh Mahfud MD, menurut saya seluruh partai-partai yang ada di lingkaran kekuasaan wajib mendukung. Harapan saya adalah harus dilakukan proses pemakzulan terhadap Pak Jokowi. Ada orang yang bilang, berbahaya pemakzulan itu. Bisa chaos, bisa teman-temannya Pak Gatot ambil alih secara tidak demokratis, terusnya seperti itu. Saya sebutnya proses pemakzulan. Bisa jadi sampai Oktober tahun depan, bukan tahun depan ya, tahun ini, Oktober tahun ini, ketika tanggal 20, ketika Pak Jokowi selesai jadi presiden, mungkin proses pemakzulan itu belum selesai. Oke? Tapi harus dilakukan itu, karena itu akan memberikan informasi yang bagus kepada publik, bahwa orang yang dekat dengan Jokowi, yang didukung Jokowi nggak layak untuk dipilih. Itu prosesnya yang sangat penting. Bahwa kemudian nanti sampai Pak Jokowi turun, pemakzulan belum selesai, tidak apa-apa. Kalau ditemukan aspek-aspek kriminal, Pak Jokowi sudah berhentikan, mesti dimasukkan ke penjara. Sementara itu Ketua DPR RI sekaligus politisi PDIP Puan Maharani menilai aspirasi pemakzulan Presiden dipersilakan disampaikan. Namun Puan meminta kepada masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas menjelang pemilu. Jalankan konstitusi itu sesuai dengan aturan yang ada. Jadi aspirasi silakan saja disampaikan, namun kita tetap menjaga situasi menjelang pemilu ini supaya damai, kemudian terjaganya netralitas semua aparat penegak hukum, juga kita sama-sama menjaga agar pesta demokrasi yang akan datang itu berjalan dengan jujur dan adil. Kalau kemarin Pak Mahfud menyuruh ke DPR karena itu ranahnya DPR, mungkin sudah ada laporan? Saat ini DPR masih dalam masa reses, jadi saya belum mendapatkan masukan apapun terkait dengan hal itu. Pemirsa, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengendus adanya aliran dana mencurigakan yang nilainya mencapai 51 triliun rupiah ke sejumlah daftar caleg terdaftar. PPATK juga menemukan adanya aliran dana ratusan miliar rupiah yang mencurigakan dari luar negeri ke rekening 21 bendahara partai politik. Dan informasi ini juga mengantarkan kita ke penghujung Metro This Week untuk edisi kali ini. Saya Anggi Asibun mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengendus transaksi mencurigakan sebesar 51 triliun rupiah ke sejumlah daftar caleg terdaftar. Tidak hanya itu, PPATK juga menemukan transaksi besar dari luar negeri yang mengalir ke 100 DCT. Hal ini disampaikan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam konferensi pers Rabu lalu. Di luar negeri juga kita lihat teman-teman. Jadi kita menerima laporan International Fund Transfer Instruction yang kita sebut dengan IFTI, ya, IFTI. Jadi terhadap 100 orang yang di DCT tadi, yang datanya sudah kita dapatkan itu, ada penerimaan senilai 7.740.11.302.238. Jadi orang ini menerima uang dari luar negeri sebesar itu, ya. Dan ada juga yang mengirim keluar.
Tidak hanya transaksi mencurigakan ke sejumlah caleg, PPATK juga menemukan adanya aliran dana mencurigakan ratusan miliar rupiah dari luar negeri ke rekening 21 bendahara partai politik. Pada tahun lalu, total nilai transaksi mencapai 195 miliar rupiah. Sepanjang tahun 2023, transaksi dari luar negeri ke rekening 21 bendahara parpol meningkat. Kita lihat nih, lalu aktivitas ada di mana? Nah, makanya kan terbukti kemudian kok ada kenaikan di anggota parpol 2.400%, kok ada kenaikan di bendahara sekian ratus%, kok ada kenaikan di DJT sekian 1000% gitu transaksinya. Nah, kita kemudian melihat lagi, menelusuri, oh ternyata ini yang dipakai untuk kepentingan kampanye, ini yang dipakai untuk membeli apa, ini yang dipakai untuk membayar apa, segala macam. Ya, tadi aja ada disinggung mengenai partai-partai yang ya katakanlah yang baru dan segala macam. Ya, faktanya memang transaksinya juga luar biasa besar ya. Kita bicara triliunan ya, kita bicara ratusan miliar. Komisioner KPU RI Idham Holik menyebut bahwa KPU tidak memiliki kapasitas membandingkan data rekening di luar LADK. KPU hanya mengevaluasi penggunaan LADK dalam pembiayaan kampanye, apakah sesuai atau tidak. KPU juga mendorong prinsip terbuka agar diimplementasikan oleh peserta pemilu, sehingga potensi ketidakakuratan dalam dana kampanye dapat diminimalisir. Hanya concern berkenaan dengan LADK. Di dalam LADK ada rekening khusus dana kampanye, dan mengenai hal tersebut saya pikir yang lebih otoritatif memberikan penjelasan detail ya terhadap informasi tersebut adalah lembaga yang menerbitkan informasi. Tapi bisa nggak Mas jadi pembanding gitu kan, PPATK menemukan bahwa aktivitasnya lebih banyak di sini sementara dari LADK masih flat gitu. Bisa nggak itu digunakan oleh KPU untuk membandingkan yang realnya itu seperti apa? Kami tidak memiliki kapasitas untuk membandingkan data rekening di luar RKDK. Kami hanya mengevaluasi penggunaan RKDK dalam pembiayaan kampanye. Ya, ini sesuai atau tidak. Nah, kalau ada rekening-rekening lainnya itu digunakan untuk transaksi keuangan, tentunya itu di luar kewenangan KPU. Menanggapi temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan terkait aliran dana dari luar negeri ke sejumlah bendahara partai politik, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD berharap aparat penegak hukum tidak terpengaruh politik dan jika memang ditemukan pelanggaran agar segera ditindak tegas. Ya, dana yang masuk ke salah satu bendahara paslon seperti apa, Prof? Iya, kan sudah ditindaklanjuti oleh PPATK, dilaporkan ke KPK, ke Kejaksaan, ke polisi. Kita tunggu dan kita berharap KPK, Kejaksaan, dan kepolisian itu tidak terpengaruh oleh politik. Kalau memang ada, sikat aja. Peningkatannya kan cukup drastis dari 2002 ke 2023 ini, Prof. Ini gimana kelihatannya? Iya udah, nanti biar diolah oleh KPK. Sementara itu, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni meminta PPATK untuk mengungkap secara gamblang siapa saja bendahara parpol yang menerima aliran dana dari luar negeri. Menurut Sahroni, PPATK sebaiknya tidak hanya sekedar mengeluarkan angka aliran tanpa merinci lebih lanjut nama 21 bendahara parpol yang dimaksud. Sahroni juga mempertanyakan mengapa temuan PPATK ini baru dirilis di tengah tahun politik. Nah, kalau mau fair, sebenarnya PPATK ya sajikan aja partai politik mana aja. Supaya publik juga jelas. Jangan sampai nanti ini lagi rame-rame, lagi panas-panasnya Pilpres, PPATK ngungkapin sesuatu yang jadi liar di publik. Parkirnya dulu. Nah, ini kan jadi sesuatu keramaian yang nggak mesti. Harusnya PPATK kenapa nggak sebelumnya aja diisukan lebih dulu gitu. Jangan, ini kan berarti kan transaksi bukan baru, transaksi lama ini. Nah, tapi sekali lagi saya minta PPATK buka nama 21 partai politik, bendahara partai politik yang menerima uang 195 M tersebut.
Sebelum PPATK merilis angka aliran dana ke parpol, beberapa waktu sebelumnya KPU telah menerima laporan awal dana kampanye atau LADK dari 18 partai politik. Dalam laporan tersebut KPU menemukan sejumlah keanehan. Salah satunya keanehan pada laporan awal dana kampanye Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Sebab PSI baru mengucurkan dana Rp180.000 selama kampanye. Padahal total penerimaan PSI yang tercatat dalam Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye atau SIKADK mencapai lebih dari Rp2 miliar. Pengeluaran dana kampanye PSI yang hanya Rp180.000 dinilai janggal, mengingat baliho milik PSI ada di mana-mana, di hampir di setiap desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. PSI juga melakukan pertemuan tatap muka hingga pertemuan terbatas. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menilai laporan pengeluaran dana kampanye milik PSI di KPU yang tertulis hanya Rp180.000 tidak logis dan tidak rasional. Sebab menurutnya PSI melakukan kampanye di mana-mana. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.